banyak orang-orang yang mencetuskan YOLO ini sehingga terkenal. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Haris Manorek. Dan kali ini saya akan membahas topik tentang YOLO, You Only Live Once, atau artinya kamu hanya hidup sekali. Halo semua, gimana kabarnya? Tak terasa ya, kemarin udah 2 hari setelah lebaran. Gimana semua? Apakah udah ada yang kolesterolnya naik karena makan daging, ataukah udah ada yang sakit kepala karena banyak makan daging, ataukah ada yang uang THR-nya udah banyak dari keluarga-keluarga, ataukah ada yang ditanyain kapan nikah atau ada yang cari lagi di pencarian Google hukum menikahi sepupu. Saya harap kalian semua menikmati hari raya lebaran ini. Saya harap semua merayakannya, menikmatinya di hari raya yang indah ini. Saya sendiri pun mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri untuk kalian semua yang mendengarkan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan juga untuk teman-teman yang nggak lama lagi akan ujian. Jadi untuk teman-teman yang kuliah, yang sedang kuliah, kalian jangan sedang dulu dengan libur ini, dengan libur lebaran ini, karena sebentar lagi kalian akan ujian. Jadi ya persiapkan aja diri kalian semaksimal mungkin. Kali ini saya akan mengambil topik tentang YOLO. Tetapi sebelum saya membahasnya, saya ingin kasih tahu ke teman-teman bahwa konten-konten saya ini membahas tentang topik-topik atau podcast yang berfokus pada masalah anak muda yang umumnya sering terjadi, ataupun isu-isu tentang teknologi, perkembangan teknologi. Jadi kalau teman-teman semua suka dengan konten saya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video-video berikutnya. Dan langsung aja kita lanjut. Dan aku juga minta maaf nih, suara aku itu agak sedikit lemas karena aku selalu nge-record setiap subuh, karena di subuh ini adalah kondisi dimana orang-orang di rumah itu nggak ada yang ribut, udah pada tidur. Dan di saat itu akhirnya aku bisa fokus untuk merekam tanpa ada sedikit pun gangguan. Dan juga sebenarnya yang kalian dengar minggu ini sebenarnya bukan tentang YOLO ini, tapi lebih tentang Garis Radio. Cuman karena ada sedikit kesalahan, akhirnya aku salah upload dan akhirnya aku majuin deh YOLO-nya. Dan sebenarnya temanya ini bukan You Only Live Once, tetapi Before I'm Going to 20. Karena nggak lama lagi aku akan masuk usia 20 dan aku ingin menceritakan perjalanan hidup aku di usia 20 tahun. Tetapi aku pikir mungkin tuh lebih spesifik ke diri aku ya, bukan hal-hal yang ingin didengarkan oleh orang-orang. Jadi ya aku ambil tema ini. Jadi itulah alasan aku mengambil topik ini dan bicara tentang You Only Live Once. Karena hidup kita hanya sekali, tentunya kita punya penyesalan-penyesalan di usia sebelum 20 tahun. Aku yakin kita semua pasti punya, dan aku sendiri punya penyesalan-penyesalan. Dan aku udah bertanya kepada teman-temanku, semuanya hampir kurang lebih semua punya penyesalan yang sama ya, dan itu berkaitan dengan cinta. Wah itu cinta itu kuat seperti maut yang nggak bakalan ada habisnya ngomongin cinta. Bahkan karena cinta orang rela bunuh diri. Tetapi selain cinta, tentu aku punya penyesalan mengapa aku dulu waktu sekolah nggak memaksimalkan diri aku atau menonjolkan diri aku, sehingga masa-masa sekolah aku itu biasa-biasa aja, nggak ada yang bisa dibanggain. Aku cuma jadi siswa biasa pada umumnya, yang kadang-kadang kena bully, yang kadang-kadang diam di pojokan, yang kadang-kadang sering ditolak, sampai aku lulus gitu-gitu aja terus. Tetapi penyesalan itu bukanlah sesuatu yang harus sesali terus ya. Aku hanya menjadikannya sebagai kenang-kenangan.
Dan aku ingin agar semua teman-teman yang mendengar ini bahwa maksimalkanlah hidup-hidup kalian di sekolah, aktivitas kalian di sekolah semasa sekolah. Karena dulu ya aku pikir eh, kehidupan setelah sekolah itu yang menyenangkan. Karena aku udah bisa kerja, cari duit, jalan-jalan dan lain sebagainya. Ternyata ketika aku lulus dan aku mengalami semua itu, aku baru sadar bahwa kehidupan di masa sekolah lah adalah kenangan yang paling terbaik, kenangan yang paling indah. Jadi pesanku untuk teman-teman yang masih sekolah, buatlah kenangan-kenangan yang seindah-indah mungkin di masa sekolah kalian. Nyatakanlah perasaanmu kepada eh, wanita-wanita yang kalian sukai. PDKT-lah kepada mereka, jangan takut, jangan pendam itu sampai kalian lulus. Cobalah segala hal yang baru ketika kalian masih sekolah. Jangan takut salah, coba aja. Karena salah di usia muda itu lebih baik daripada salah di usia tua. Dan cobalah untuk bergabung di organisasi-organisasi sehingga kamu punya relasi yang banyak, kamu punya teman yang banyak. Dan itulah saran-saranku dari seorang yang sebenarnya menyesali masa mudanya. Dan juga berbicara tentang you only live once ini ya, ini kan artinya kamu hanya hidup sekali. Jadi saya ingin mengajak semua teman-teman untuk memaksimalkan hidup kalian. Karena you only live once ini kan sebenarnya punya sisi yang positif, tetapi juga ada sisi yang negatifnya. Sisi yang negatifnya itu orang-orang berpendapat karena hidupannya sekali, maka maksimalkanlah segala hal yang kamu punya. Hiduplah untuk berfoya-foya. Cobalah segala sesuatu yang dinilai beresiko, padahal sebenarnya itu nggak perlu. Itu semua nggak berguna untuk masa depanmu. Jadilah seseorang yang melakukan YOLO yang positif. Dan bagaimana sih tentang sejarah YOLO ini? Jadi sejarah YOLO ini sangatlah panjang, dan setelah saya melakukan riset, ternyata sejarah YOLO ini populer di tahun 2012. Sementara saya tahunya istilah YOLO ini di tahun 2019. 2017. Saya tahunya 2017. Berarti dari tahun 2012 sampai 2017 ini walaupun sedikit ada jarak, ternyata lumayan juga ya populernya. Ya. Jadi sejarahnya itu setelah saya melakukan research dari Wikipedia, website yang mempunyai segala ilmu, banyak orang-orang yang mencetuskan YOLO ini sehingga terkenal. Jadi contoh yang paling awal dari akronim tersebut berkaitan dengan peternakan drummer Grateful Dead Mickey Hart di California yang telah dikenal sebagai YOLO sejak tahun 1996. Dan juga ada Adam Mesh, kontestan serial reality TV Ivory X Joe, memproduksi dan menjual pakaian dan aksesoris bermerek YOLO pada awal tahun 2000-an. Pada tahun 2012, akronim YOLO menjadi pokok musik dan budaya pemuda, menjadi subjek grafiti, tagar Twitter, lelucon, tato, musik acara, televisi, dan barang dagangan lainnya. Akronim tersebut dipopulerkan oleh rapper Kanada Drake yang berencana untuk merilis mixtape gabungan tahun 2011 berjudul YOLO bersama dengan rapper Amerika Rick Ross. Untuk mempromosikan mixtape ini, YOLO disebutkan secara mencolok di beberapa lagu mereka seperti The Motto yang dirilis pada tanggal 29 November 2011 dengan tujuan untuk mempromosikan rekaman tersebut. Namun setelah itu ternyata YOLO malah makin populer. Dan ini saya kutip dari Wikipedia. Dan banyak orang yang mulai menerjemahkan atau menafsirkan bahwa YOLO itu artinya kamu harus hidup sebebas-bebas mungkin, karena kamu nggak bakalan tahu besok kamu mungkin udah nggak ada, lusa kamu mungkin udah nggak ada. Jadi cobalah segala hal-hal yang mungkin meskipun itu beresiko, coba aja. Sebenarnya itu stigma yang salah, pikiran-pikiran yang salah. Dan sebelum aku masuk ke situ, sisi positif dan negatifnya, aku ingin membahas mengapa YOLO ini selalu identik di usia sebelum 20 tahun. Karena usia sebelum 20 tahun itu adalah usia dimana kita mencari jati diri kita dan kita mencoba segala hal yang baru. Dan karena waktu itu usia emosi kita belum stabil, belum seimbang seperti usia 20 tahun ke atas,
maka cenderung kita akan mengikuti apa segala hal yang dikatakan oleh orang-orang. Orang yang bilang, "Wah, hidup kamu cuma sekali, cobain aja." Ya udah, kita balap liar aja, kita keluar aja sampai malam, tengah malam. Kita nggak usah belajar, kita nggak usah pikirin masa depan kita nggak usah menghasilkan karya, kita nggak usah berguna bagi masyarakat. Yang penting kita have fun aja, kita pikirin diri aja, kita pikirin dirinya kita aja. Kalau kamu nggak ikut kita, kamu nggak gaul, kamu nggak keren. Dan akhirnya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh orang ini. Ya jadi gitu. Karena dan bedanya lagi kalau kita udah usia 20 tahun, itu udah masuk usia dewasa matang dan kita udah mulai memikirkan masa depan kita ini mau jadi apa. Kita nggak mungkin mau jadi beban orang tua terus. Kita ingin membagikan orang tua, kita mikirin finansial kita, sehingga kita menggunakan YOLO ini sebagai usaha maksimal untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Kita akan mengambil segala macam peluang yang ada, kita akan mencoba untuk berinvestasi dan lain sebagainya. Dan dampak YOLO ini juga berdampak bagi ekonomi anak muda, karena anak muda ini cenderung untuk mencoba segala hal yang beresiko. Tentunya juga mereka akan rela mengeluarkan uang mereka untuk segala hal ini. Mereka akan rela buang-buang duit mereka mungkin untuk hal-hal yang negatif, seperti mungkin ngerokok, narkoba, balapan liar, dan lain sebagainya. Ya dan di sini uang mereka sia-sia, padahal sebenarnya uang mereka itu mereka bisa tabung untuk investasi mereka dalam jangka panjang. Tetapi ya karena mungkin masih ingin terbawa oleh arus you only live once, ini hidupnya sekali, jadi mereka menggunakannya untuk hal-hal yang sementara. Tentunya YOLO ini juga berdampak bagi masa depannya anak muda sendiri ini. Kalau dia menangkapnya secara negatif, maka dia akan melakukan hal-hal negatif yang tak jarang itu bisa membahayakan nyawa mereka. Kalau itu udah bisa membahayakan nyawa mereka dan itu betul-betul terjadi, maka semuanya selesai. Apa yang selama ini kamu rancangkan, kamu impikan, semua selesai, gak ada lagi. Kalau kamu pikir bahwa balap liar itu keren, gaul, kalau kamu pikir melakukan tindakan kriminal itu keren, gaul, dan ternyata kamu menjadi korban dari situ dan kamu meninggal dunia, emang kamu udah siap? Emang kamu pikir waktu kamu meninggal dunia Tuhan senang aja lihat kamu? Enggak kan, Tuhan gak bakalan langsung welcome gitu. Jangan sia-siain hidup kamu dong. Masih banyak loh yang kamu belum coba di dunia ini. Keliling dunia misalkannya, menjadi orang yang berdampak bagi orang lain, bermanfaat. Jadi jangan sia-siakan hidupmu dengan melakukan hal-hal yang negatif yang bisa membahayakan nyawamu, membahayakan tubuhmu, membahayakan masa depanmu. Jadilah orang yang bijaksana. Jadilah orang-orang yang melakukan YOLO yang positif. Gimana sih YOLO yang positif? Yaitu orang-orang yang sejak masa mudanya ataupun sekarang sedang menghasilkan karya, sedang berlomba-lomba untuk mengejar prestasi, sedang menyiapkan masa depannya dan lain sebagainya. Kamu bisa lihat kok contoh-contohnya di sekitar kamu. Misalkan Raditya Dika itu sejak usia muda dia itu udah investasi loh. Dia itu udah kerja keras. Dia jadi produser, sutradara, pemain film, penulis, bahkan stand up comedian, bahkan YouTuber. Dia udah coba segala hal itu. Bahkan kamu lihat siapa lagi? Contohnya di YouTube itu Agung Hapsa. Dia udah mulai berkarya sejak SD sampai sekarang. Dan akhirnya dia terkenal dan sukses. Ini yang aku mau tekankan bagi kalian semua yang mendengarkan, termasuk diriku. Karena kamu hanya hidup sekali, gunakanlah hidupmu itu sebaik-baik mungkin. Jangan karena hidup kamu hanya sekali, kamu membuang segala hal itu. Dulu aku berpikir bahwa udahlah, masa depan itu urus aja nanti kalau udah dewasa. Kalau sekarang masa muda itu senang-senang aja. Aku terlalu terlena dengan kesenangan sementara itu sehingga lupa untuk mempersiapkan masa depan.
Dan akhirnya aku tertinggal dari teman-teman aku yang udah menyiapkan masa depan sedini mungkin. Dan ya jelas perbedaannya sekarang itu udah kelihatan. Gunakanlah masa mudamu sebaik mungkin. Lakukanlah hal yang positif dan kejarlah impianmu sekeras mungkin, selama mungkin, sedalam mungkin. Nyatakanlah perasaanmu pada orang yang kamu cintai, jangan ditunda ya. Karena belum tentu hari ini besok kalian akan ketemu lagi. Itu nyatain aja, kalau kamu ditolak nggak apa-apa. Aku ini udah sering ditolak. Dan cobalah hal-hal yang baru. Jangan terlalu terdiam di zona nyamanmu. Kalau kamu nggak mencoba hal itu, bagaimana kamu bisa tahu? Kalau kamu ingin mencari tahu bakatmu tapi kamu nggak pernah mencoba hal-hal yang baru, mana mungkin kamu tahu bakatmu itu apa? Kan? Jangan takut. Terus juga ini pesanku khusus untuk semua anak muda. Jangan menikah terlalu cepat. Kenapa? Karena kalau kamu udah menikah, ya gimana ya? Udah terbatas aja. Yang mungkin masa mudamu itu masih bisa kamu pakai untuk berkarya dan semua lain sebagainya. Tetapi karena kamu udah nikah, kamu udah nggak pikirin masa muda kamu lagi. Kamu mungkin udah pikirin keluarga kecil kamu, anak kamu dan lain sebagainya. Sehingga impianmu yang belum sempat kamu kejar itu udah terkubur dalam-dalam. Bukan berarti aku melarang kalian untuk menikah ya. Tetapi menikahlah itu di usia yang ideal. Jangan kamu menikah di usia mungkin 17 tahun, 16 tahun, 18 tahun. Sebenarnya itu adalah usia dimana kamu sedang mencoba hal-hal yang baru, sedang menciptakan kenangan-kenangan yang indah. Sayang aja kan kalau di usia semuda itu kamu udah nikah. Tapi aku bukan bicara soal larangannya, tapi aku bicara soal sayang aja kamu di usia gitu harusnya masih bisa mencoba hal-hal yang baru, jalan-jalan bareng temen, kerjasama dalam satu organisasi dan lain sebagainya. Jadi karena hidup maunya sekali, ya aku maunya itu kamu ini hidupnya jangan hanya sekali. Jadi nikahnya nanti di usia yang tepat aja. Karena hidupmu tuh hanya sekali loh, masa mudamu tuh hanya sekali. Jangan kamu persingkat masa mudamu. Nikmatin aja dulu masa mudamu. Jangan terlalu cepet-cepetan. Jadi ya itulah yang bisa aku sampaikan tentang hidup kamu. Karena kenapa aku ingin sekali mengambil topik ini? Aku melihat banyak sekali korban-korban yang berjatuhan dari YOLO ini, You Only Live Once. Banyak masa depan yang hancur karena You Only Live Once ini. Banyak orang-orang yang menyesal karena You Only Live Once ini. Karena mereka salah menafsirkannya, mereka terlalu terlena dengan dunia ini. Mereka tidak mempersiapkan masa depannya, mereka salah mengambil keputusan. Sehingga yang akhirnya terjadi hanyalah penyesalan-penyesalan dan keirian yang sangat tinggi ketika melihat temannya yang lain berusaha. Maksudnya udah sukses. Padahal sebenarnya temannya ini bukan sukses dalam semalam ya, kayak babi ngepet yang semalam usaha langsung dapat duit berjuta-juta. Enggak. Temannya ini udah lama, udah jauh hari mempersiapkan hal itu, berproses. Dan temannya ini menganggap bahwa karena hidupnya sekali maka dia mencoba dari sedini mungkin, dia berusaha sekeras mungkin. Dan si dianya ini iri sama temannya karena dia nggak melakukan hal sama, dia nggak memaksimalkan hidupnya. Jadi maksimalkanlah hidupmu sebaik mungkin karena hidup itu hanya sekali. Ingat ya, hidup dan peluang itu datangnya hanya sekali, mereka nggak datang 2 kali. Jadi cobalah hal-hal yang baru. Jangan takut untuk salah, jangan takut untuk gagal. Pikirkanlah bahwa ketika saya melakukan hal-hal yang gak berguna, apakah manfaatnya bagi masa depan saya? Apakah manfaatnya bagi diri saya ke depannya nanti? Apakah itu mencelakai saya, menguras energi saya, atau justru meningkatkan level saya, meningkatkan langkah berikutnya saya ke masa depan yang cerah? Saya Haris Manorek, salam pamit.